Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan judul Pesan Terakhir yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, jelas kita melihat bahwa ini merupakan pesan terakhir dari Daud kepada anaknya Salomo sebelum ia meninggal. Pesan terakhir dari seseorang yang akan segera meninggal biasanya sangatlah penting, karena pesan itu bisa keluar dari hasil refleksi diri selama menjalani kehidupan. Dan pesan terakhir biasanya berisi nasihat-nasihat yang berguna. Salomo ialah seorang anak yang beruntung memiliki ayah seperti Daud. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Daud ayahnya. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Daud adalah seorang yang setia kepada Allah. Untuk itu Salomo sangatlah bersyukur, beruntung memiliki ayah seperti Daud. Dan pesan terakhir Daud untuk Salomo merupakan pesan yang sangatlah berharga, agar janji Allah kepada Daud dan keturunannya tetap dapat dinikmati oleh Salomo, seperti ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Dan dalam pesan terakhir dari Daud kepada Salomo, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu dilakukan juga oleh Salomo dan juga kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan sama-sama mempelajarinya, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan. Yang pertama yaitu mentaati perintah Allah atau mengikuti firman Allah. Daud mengingatkan anaknya Salomo untuk mentaati perintah Allah dan mengikuti firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mentaati perintah Allah dan mengikuti setiap firman-firman Allah, ini adalah kunci kesuksesan Daud sebagai raja. Daud bukanlah seorang raja yang cerdas. Daud bukanlah seorang raja yang paling cerdas atau paling hebat dalam strategi berperang. Bahkan dia bukanlah seorang raja yang paling pemberani. Kalau kita melihat di dalam Mazmur-Mazmurnya, berapa kali Daud menyatakan bahwa ia takut. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Daud mentaati firman Allah, dia hidup di dalam firman Allah, dia mengikuti firman Allah. Itu sebabnya dia menjadi seorang raja yang terus dipimpin dan disertai serta diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia berpesan kepada anaknya Salomo untuk anaknya juga mentaati perintah Allah, untuk anaknya mengikuti setiap firman-firman Allah. Salomo masih sangat muda ketika ia menjadi seorang raja Israel. Dia tidak memiliki pengalaman dalam banyak hal. Dan tentulah ketika ia menjadi raja, pasti ada kekuasaan yang akan menentangnya atau bermusuhan dengan dia, yang sewaktu-waktu bisa saja merebut tahtanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dengan Salomo mentaati setiap perintah-perintah Allah, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, mengikuti firman-Nya, Allah akan membuatnya berhasil, karena Allah akan membantunya memimpin menyertai setiap kehidupannya.
Dan ini menjadi pesan juga di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya ada banyak hal yang kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Namun karena kita tetap mentaati setiap perintah-perintah Allah, kita hidup di dalam firman Allah, kita mengikuti firman Allah, maka kita percaya ada janji-janji Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan Allah yang memimpin setiap kehidupan kita, Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kita, dan Tuhan Allah yang membuat kita berhasil, beruntung dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sama seperti apa yang Allah katakan kepada Yosua juga. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Itu hal yang harus diperhatikan dan dilakukan yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Hal yang kedua yaitu menguatkan hati dan bersikap seperti laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, laki-laki identik dengan kekuatan. Kata kekuatan berasal dari kata dasar kuat, yang berarti memiliki daya tahan, tidak mudah patah, tidak mudah goyah, mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian, teguh dalam iman. Yang jadi pertanyaannya, mengapa Daud berpesan demikian kepada Salomo? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, bagaimana Daud menghimbau Salomo untuk mentaati perintah Allah. Untuk mentaati perintah Allah bukanlah suatu hal yang mudah. Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Oleh sebab itu sangat-sangatlah dibutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Itu sebabnya dikatakan pesan Daud kepada Salomo, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti seorang laki-laki yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidaklah mudah bagi Salomo melakukan perintah Allah karena para menteri di sana bukanlah seorang yang takut akan Allah. Mereka akan memakai cara yang lembut, bahkan mereka akan memakai cara-cara yang kasar untuk membuat Salomo menyimpang dari jalan Allah. Dan tentunya sebagai raja ada banyak godaan-godaan. Ada segala macam keinginan daging yang akan muncul untuk menguji dan menggoda Salomo. Itu sebabnya Daud berpesan kepada anaknya, berpesan akan hal ini untuk Salomo melakukannya dengan setia. Apapun tantangannya, apapun ujian, godaan yang ia alami, ia tidak boleh menyimpang dari perintah Allah. Untuk itu dia perlu menguatkan hatinya, bersikap seperti laki-laki. Kalau kita melihat juga di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menghimbau kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk berdiri teguh di dalam iman. Kita tidak boleh dipisahkan dari mengikut Allah dan melakukan setiap perintah-perintah Allah. Pesan Daud kepada Salomo adalah pesan yang sangat penting, pesan yang sangat berharga. Dan pesan ini juga datang kepada setiap kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita terus setia kepada Allah. Tidak mudah memang untuk mentaati firman Allah, tidak mudah memang untuk mentaati perintah Allah. Itu sebabnya kita harus terus menguatkan hati kita, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Kita harus terus bersikap seperti laki-laki yang kuat terhadap godaan-godaan apapun. Kita harus terus berdiri pada atas dasar firman Allah. Kita harus selalu mengikuti kebenaran firman Allah. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita terus berpegang kepada firman Allah, kepada kebenaran-kebenaran yang kita mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu selalu di dalam setiap kehidupan kita, maka dialah Allah yang selalu akan memimpin setiap kehidupan kita. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, bahkan juga pesan terakhir Daud kepada anaknya Salomo.
Ini juga merupakan pesan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita ketika kita melakukan pesan-pesan ini, kehidupan kita akan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini kiranya memberkati setiap kehidupan kita, dan biarlah Allah Roh Kudus yang membuat kita mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengakhiri setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas pesan firman Tuhan yang datang kepada setiap kehidupan kami, menjadi peringatan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Untuk kami senantiasa mentaati setiap firman-Mu, kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mengikuti setiap perintah-perintah kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tetap kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun saat-saat ini yang kami alami, dan biarlah kami dapat meneguhkan hati kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan, menjadikan Engkau yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami kena percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau yang akan menuntun setiap kehidupan kami, membuat berhasil dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan, serta kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami, keluarga GPD Elsyaddai Magelang, dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.